warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, saatnya kita masuk pembelajaran ke tema kita. Ya, nah, anak udah selesai kan melakukan pembiasaan paginya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, ya, subtema 1, hidup rukun dan hidup rukun di rumah. Nah, di sini masih perlu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menemukan ungkapan dalam sebuah teks. Nanti teksnya disediakan ya. Nah, kemudian murid dapat menemukan kumpulan benda dengan bilangan. Dan yang terakhir, murid memahami panjang pendek benda dalam sebuah lagu. Ya. Nah, di sini juga ada hadis Rasulullah. Nah, ini berbunyi, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Oke anak-anak, kita mulai ya. Nah, di sini kita membaca dulu nih, teksnya sudah ibu guru siapkan. Nah, ayo membaca. Ayah Nina bekerja pada sore hari. Nina menyambut ayah dengan gembira. Ayah tampak lelah. Ayah membanting tulang demi keluarga. Nina membawakan tas ayah. Nina anak yang ringan tangan. Nah, kemudian ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi makan biskuit bersama. Nina dan Adi tidak berebut biskuit. Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, kita lanjut. Adakah kata-kata yang kamu tidak tahu artinya, nak? Ya, dari bacaan tadi. Nah, dari bacaan ini ada anak-anak yang tidak tahu kata-kata yang terdapat di sini. Nah, ini dia, seperti membanting tulang. Ya, ini ringan tangan yang sudah dicetak penirin dan buah tangan. Ini dia. Nah, ini dia. Ada kata membanting tulang, ringan tangan, dan buah tangan. Apakah tangan itu ringan? Nah, apakah kita banting-banting tulangnya? Oh, tentu tidak ya. Bukan itu maksudnya ya. Banting tulang, ringan tangan, dan buah tangan itu merupakan ungkapan. Oke anak-anak, udah paham sampai di sini ya? Ya, jadi membanting tulang, ringan tangan, dan buah tangan itu merupakan sebuah ungkapan yang terdapat pada teks yang sudah ibu guru sediakan tadi. Oke, next. Nah, ungkapan itu apa artinya? Atau ungkapan itu artinya apa ya? Anak-anak belum tahu ya? Nah, nanti ibu guru jelaskan. Nah, ini dia. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, apa itu ungkapan anak? Nah, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Oke, nah jadi setiap ungkapan itu ada artinya. Ini contohnya ya, membanting tulang itu artinya bekerja keras. Jadi ayahnya membanting tulang berarti ayahnya bekerja keras, ya rajin. Kemudian ringan tangan, suka membantu atau suka menolong. Dan buah tangan itu sama artinya dengan oleh. Oke, kita lanjut. Example. Nah, kita masukkan dalam sebuah kalimat. Ini dia contoh kalimatnya. Nina memang anak yang meringan tangan. Nah, jadi artinya adalah Nina memang anak yang suka membantu atau suka menolong, ya. Kemudian ayah membawa buah tangan untuk Nina dan Adi. Jadi artinya di sini adalah ayah membawa oleh-oleh untuk Nina dan Adi. Nah, sudah paham ya anak ya? Lanjut ya, next. Nah, kalau sudah paham buku kan? Nah, ya ini ada buku yang bukunya terdapat warna-warni. Yang ngapain ya? Kok ada gambar buku? Nah, di sini kita ngapain ya? Coba kita lihat di sini. Oh, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayah di rak buku. Nah, perhatikan susunan buku di dalam rak. Nah, kita disuruh melihat susunan buku ini. Contohnya ya nak ya, nanti kita hitung ada berapa. Ayo anak-anak hitung ya di rumah ya, berapa banyak buku di rak tersebut dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya. Nah, anak hitung sendiri di rumah ya. Oke, pasti sudah bisa ya. Saya yakin anak-anak pasti sudah bisa.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini dia. Masih jelaskan di sini ya. Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan satu puluhan. Nah, ini dia satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Nah, 50-an sama dengan 50. Nah, jadi kalau 5 kelompok ini itu jumlah bukunya semua 50. Satu kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok ini namanya satu puluhan. Satu puluhan yang nilainya sama dengan 10. Kalau dia ada 5 kelompok, 50-an sama nilainya dengan 50. Ini dia ya. Dan kemudian yang ini satu kelompok satu puluhan nilainya 10. Jadi banyak buku yang ada adalah berapa? 50 dalam kelompok yang ini, dan dalam kelompok yang ini ada 10. Oke, next kita lanjut. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi, amati gambar berikut ini. Hitunglah berupa jumlah kubus dengan teliti. Nah, di sini ada gambar kubus satu buah. Ini merupakan bangunan ruang. Nih, satu kubus satuan. Ini namanya satu kubus satuan. Nah, terdiri dari satu kubus. Kemudian yang berdiri tegak seperti ini apa ya? Nah, seperti gedung ya, gedung yang tinggi. Nah, ini disusun dari beberapa kubus satuan, kita susun seperti ini. Jadilah dia menjadi kubus puluhan. Kita hitung dulu berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kubus satuan ini berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Ini namanya satu kubus puluhan. Kalau yang ini satu saja namanya satu kubus satuan. Oke, next kita lanjut. Nah, wah ini banyak sekali kubus puluhannya ya. Nah, coba kita tengok. Jadi kita udah lihat bahwa dalam satu kubus puluhan ini nilainya adalah 10. Coba kita lihat ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada kelompok kubus puluhan 10 buah. Nah, kubus puluhan yang berjumlah 10 buah ini dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Ya, dinamakanlah dia satu kubus ratusan. Nanti kita gabung dia, kita dempetkan dia ya. Kita gabung dia menjadi satu kubus ratusan. Nah, seperti apa jadinya? Nah, ini dia. Kalau kita gabung, kita satukan, nah seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan kubus ratusan. Digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100 kubus satuan. 100 kubus ya, kita kelompokkan. Nah, next kita lanjut. Nah, kalau yang ini kira-kira berapa ya anak ya? Coba kita hitung bersama, ayo. Pasti anak-anak bisa nih. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada berapa? Ada 8. Oke, paham ya nak ya? Ini kubus satuan karena masih terpisah-pisah ya. Tuh, kita hitung dia. Ya, kita hitung kubusnya ini ada berapa buah. Ada 8. Ya, 8 kubus satuan. Oke, next kita lanjut. Nah, kalau yang ini ada berapa ya? Kalau kubus bawah ini ada berapa ya? Nah, coba kita lihat ya. Ada, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, jadi satu kubus yang berdiri sebanyak ini ada 10 kubus satunya. Nah, kalau dia ada 2 kelompok berarti ada 20. Nah, sekarang dia sudah kita gabung. Jadi namanya berapa? 2 kubus puluhan atau sama dengan 20. Jadi kubus puluhannya ada 2 buah. Oke, you understand nak? Kita lanjut ya. Next. Nah, kalau ini berapa ya? Berapa ini? Nah, ini banyak. Sudah ada contohnya bisa kasih tadi ya. Anak-anak boleh hitung semuanya ada berapa ya. Nah, ada lagi kemudian ada berapa? Ayo anak-anak yang hitung di rumah ya. Nah, tadi bisa sudah ajarkan kalau sekelompok yang besar ini tadi terdiri dari kubus puluhan yang terdiri dari 10 buah kelompok kubus
atau 100 kubus satuannya. Kita namakan ini dia kubus ratusan. Terdiri dari 2 kelompok, berarti 2 buah kelompok kubus ratusannya. Oke, udah paham ya nak ya? Next kita lanjut ya. Nah, ini contohnya example. Di sini udah kita ketahui tadi kalau kelompok kubus satuan yang besar ini yang banyak ini nilainya 100. Kalau yang ini ada 3 kelompok kubus puluhannya 30. Kemudian yang ada kubus satuannya ini yang terpisah kita hitung nih ada 8. Nah, jadi banyak kubusnya adalah Anda jumlahkan ya. 100 ditambah 30 ditambah 8. Boleh pakai cara bersusun ke bawah atau boleh langsung juga boleh. Jadi hasilnya 138. Nah, ini namanya adalah lambang bilangan. Nah, sekarang kita maunya tahu gimana nama bilangannya. Ini dia 138. Inilah nama bilangan dari angka 138 dari lambang bilangan ini namanya. Oke, paham ya nak ya? Kalau yang ini namanya adalah lambang bilangan. Kalau yang ini namanya adalah nama bilangan. Ini 138. Nah, jadinya 138 dibaca 138. Anak-anak nggak boleh baca begini ya, 138. Nah, nggak seperti itu bacanya ya nak, lengkap-lengkap 138. Oke, you understand? Oke, kita next ya. Nah, yang ini kira-kira berapa ya? Kita tebak ya, coba anak-anak hitung. Nah, kira-kira berapa? Ayo, pasti bisa ya. Ada yang bisa. Oke, 100. Nah, kalau yang ininya berapa? Berapa ya kira-kira hitung ya? Ada yang bisa juga 70 karena dia terdiri dari 7 kelompok kubus puluhannya. Karena satu ini terdiri dari 10 ya, 10 kubus satuan atau namanya kubus puluhan ini. Satu kubus puluhan. Berapa jumlahnya dihitung? Nah, maka didapat 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadinya 70. Oke, yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuannya. Oke. Nah, jadi jika kita jumlahkan jadi berapa jumlah total semuanya? Oke, yuk kita lihat. Nah, anak-anak juga boleh cari di buramnya. Coba hitung. Boleh cara bersusun ke bawah, cara yang gampang. Ya. Nah, ini dia. Kan kelas 1 udah belajar ya penjumlahan bersusun ke bawahnya. Ya. Oke, didapat 178. Nah, gimana cara bacanya ya? Nah, cara bacanya seperti ini. 178. Oke, anak-anak musik semuanya udah paham? Oke, kita lanjut. Nah, masih ada lagi contoh soalnya. Nah, kira-kira ini berapa lagi? Ayo hitung. Wah, ketemu lagi 100. Yang ini berapa nak? 70. Terus satuannya berapa? Nah, 1. Kita jumlahkan ya. Berapa hasilnya? 171. Cara bacanya seperti apa? Nah, jadi kubus tadi sudah kita jumlahkan jumlahnya 171 ya. Cara bacanya nama bilangannya 171 dibaca 171. Oke anak-anak. Wah, udah selesai ya. Nah, capek ya anak-anak. Oke. Anak-anak ya, kalau udah capek nanti boleh istirahat. Nanti mesti kasih waktu untuk istirahat ya. Tapi yang penting anak-anak harus ingat ya, anak-anak di rumah harus menjaga sikap rukun ya, harus hidup rukun di rumah dengan adik kah itu, dengan ayah kah itu, dengan ibu kah itu, dengan tante, om atau sepupu, semuanya harus hidup rukun karena hidup rukun itu sangat bermanfaat buat kita semuanya. Nah, seperti ini ya anak-anak, seperti dalam lagu Pergi Belajar. Coba nyanyikan lagu berikut ya. Nah, bedakan di sini kita akan bedakan panjang dan pendeknya nada. Nada panjang dinyanyikan lebih lama dan dinyanyikan lebih lama dibandingkan nada pendek. Nah, capek ya kita istirahat yuk, kita nyanyi ya. Kita nyanyi bersama-sama dengan musik ya. Biar kita ngilangin jenuhnya sebentar. Boleh anak-anak berdiri. Ayo berdiri semua ya. Berdiri dan ikuti lagu yang akan musik tampilkan berikut ini. Oke, are you ready? Boleh semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Oke. Sudah selesai berdirinya nak? Yuk kita nyanyi bersama ya.
diikuti. Boleh anak musik goyang, biar semangat belajarnya. Oke, ayo ready? Oke, siap. Nah, kita akan nyanyikan lagu ciptaan Ibu Sud yang judulnya Pergi Belajar. Nah, biar kita happy ya, capek ya. Oke, biar kita semangat. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Udah selesai, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, udah kembali lagi ya semangatnya. Ternyata nyanyi ini bikin semangat. Mesti sebenarnya juga mau sih bergerak-gerak tadi ya. Nah, bergoyang seperti anak-anak di rumah ya. Oke, nah ini apa sih nyanyi ini, Miss? Nah, di sini akan Miss jelaskan dari nyanyian ini kita akan melihat panjang dan pendeknya sebuah nada, ya, panjang pendeknya nada dalam sebuah lagu. Nah, ini dia ya. Nah, nada panjang kita beri lambang strip berwarna merah. Nah, sedangkan nada pendek kita beri tanda bintang berbunga nih ya. Nah, bintang berbunga seperti ini. Tandanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini namanya nada pendek, yang ini nada panjang. Nah, sampelnya begini. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Nah, jadi jelas kan? Oh, nah, i-nya panjang. Oh, ibu, oh-nya cepat, pendek nadanya. I-nya panjang, bu-nya pendek. Dan berikutnya, ya, seperti ini misalnya lagi. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Nampak ya nak ya perbedaannya? Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Nah, jadi kalau yang ada tanda seperti ini kita panjangkan. Ya, kalau yang seperti ini kita cepatkan nadanya. Kalau yang seperti ini kita panjangkan nadanya. Kalau yang ini kita pendekkan nadanya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke anak-anak, sudah mengerti kan anak-anak sampai di sini? Ya, insya Allah anak-anak mengerti ya nak ya. Nah, bagaimana kita menentukan mana nada yang panjang, mana nada yang pendek ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak Misfit untuk materi hari ini sudah selesai kita ya. Nah, terakhir adalah evaluasinya. Nah, ibu guru akan memberikan tugas untuk anak-anak ya untuk
isi latihan-latihan atau tugasnya hari ini. Oke, sekarang anak-anak ayo please open your book page 7 and 8 ya. Kerjakan latihan yang ada di sana. Nah, seperti ini ya. Anak-anak baca dulu soalnya. Nah, kemudian kerjakan tugasnya sesuai perintah yang ada di buku. Tolong nanti ditulis dengan tulisan yang bagus, yang rapi ya. Kemudian ini halaman 8. Hitung ya anak ya, ingat tadi ini berapa? Satu kelompok ini. Nah, yang ininya berapa? Anak-anak tulis jawabannya di sini, di sini, dan hasilnya di sini ya. Oke, you understand? Oke anak-anak. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan anak-anak mengerjakan tugasnya. Ibu guru kasih waktu sampai jam 9. Silakan kirim tugasnya Japri melalui wali kelas ya. Boleh ke Miss Fit, boleh ke Miss Citra. Kasih waktunya sampai jam 9. Oke anak-anak, selamat bekerja. Teliti ya melaksanakan tugasnya. Jangan sampai zero